sulit untuk terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia adalah sesuatu yang sangat menguntungkan dan membahagiakan. Mengapa demikian? Karena untuk dapat terlahir sebagai manusia itu tidak mudah dan sangat sulit. Bagaimana sulitnya? Di dalam khotbahnya, Sang Buddha menjelaskan betapa sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia dengan perumpamaan debu yang ada di ujung kuku Sang Buddha. Sang Buddha mengambil secuil debu dari tanah. Kemudian beliau menempelkannya di kuku beliau. Lalu beliau bertanya kepada para biku, lebih banyak mana jumlah debu yang ada di kukunya jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah? Para biku menjawab bahwa jumlah debu yang ada di ujung kuku Sang Buddha itu terlalu sedikit dan dapat diabaikan bila dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Kemudian Sang Buddha melanjutkan bahwa bagi mereka yang terlahir sebagai manusia, setelah kematiannya untuk dapat terlahir kembali sebagai manusia adalah sangat sedikit, seperti jumlah debu yang ada di ujung kuku. Sedangkan mereka yang akan terlahir kembali di alam-alam rendah, yaitu alam neraka, alam binatang, maupun alam setan, setelah kematiannya sebagai manusia adalah sebanyak debu yang ada di tanah. Jadi betapa sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia. Untuk mendapatkan kehidupan kita seperti sekarang ini adalah sulit, seperti yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha. Alam manusia adalah alam kehidupan bahagia, di samping alam dewa atau alam surga. Selain alam-alam kehidupan bahagia, ada juga alam-alam kehidupan menyedihkan, di mana para makhluk yang terlahir di alam-alam ini jauh dari kesenangan ataupun kebahagiaan. Hidup mereka penuh dengan penderitaan, kesukaran, ketidaknyamanan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Alam-alam kehidupan menyedihkan ini terdiri dari alam neraka, alam binatang, alam setan, maupun alam raksasa. Semua makhluk hidup, termasuk kita, pasti pernah terlahir di alam-alam rendah. Jauh lebih banyak jumlahnya daripada kelahiran kita di alam-alam bahagia. Hal ini berarti bahwa kita telah menghabiskan lebih banyak waktu sambil menderita di alam rendah. Apakah kita menginginkan kehidupan yang demikian? Apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia. Sedangkan untuk dapat terlahir sebagai manusia adalah sangat sulit. Apabila kita tidak ingin terlahir kembali di alam-alam apaya atau alam menderita setelah kematian kita, tentu saja kita harus memanfaatkan kelahiran kita sebagai manusia ini dengan baik. Kita harus belajar dan mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Apabila kita belajar dan mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan ini mampu mencegah kelahiran di alam yang lebih rendah, dan kita mampu mengkondisikan kelahiran kita yang lebih baik di masa mendatang. Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kehidupan yang sangat berharga. Sungguh sulit untuk bertahan hidup. Walaupun sudah terlahir sebagai manusia,
tidak mudah untuk menjalani kehidupan sebagai manusia. Bertahan hidup adalah hal yang menjadi masalah besar bagi seseorang setelah dia menjadi manusia. Karena untuk dapat bertahan hidup sangatlah sulit. Untuk dapat bertahan hidup, kita membutuhkan pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Tidak semua orang bisa memperoleh kebutuhan ini dengan mudah. Tidak semua orang bisa hidup sampai usia tua. Ada yang meninggal dalam usia masih umur belasan, 20-an, bahkan ada yang meninggal semasih bayi dan usia balita. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma. Tidak semua orang di dunia ini bisa mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Dibandingkan dengan orang-orang yang bisa mendengarkan Dhamma, jauh lebih banyak orang yang tidak bisa mengenal Dhamma. Padahal, apabila bisa mendengarkan Dhamma, akan membawa manfaat yang sangat besar. Sungguh jarang terjadi kemunculan para Buddha. Tidak setiap kalpa muncul seorang Buddha. Bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kalpa tidak muncul seorang Buddha. Apabila tidak ada seorang Buddha atau Dhamma ajarannya, maka tidak akan ada makhluk yang bisa terbebas dari duka atau penderitaan. Jadi, kehidupan kita yang sekarang ini adalah kehidupan yang sangat berharga dan mulia. Mengapa demikian? Karena kita bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk banyak berbuat kebajikan. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.